4 tipe pejabat. C.F. Strong dengan nama panjang Charles Frederick Strong yang dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1912 di Malvern, Melbourne, Victoria, Australia, adalah seorang ahli politik modern. Saya akan kutip pendapatnya. C.F. Strong mengartikan pemerintah dalam arti yang luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan, negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit hanya mengacu pada satu fungsi saja, yaitu fungsi eksekutif. Berdasarkan pendapat Strong tersebut, maka pengertian pejabat negara akan merujuk pada pengertian pemerintahan dalam arti yang luas, sedangkan pengertian pejabat pemerintahan akan mengacu pada pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, atau pejabat yang berada pada lingkungan pemerintahan saja, yakni cabang kekuasaan eksekutif. Sekarang kita bicarakan saja semuanya. Karena di Indonesia ini eksekutif, yudikatif, dan legislatif sekarang ini terasa akrab ya, dalam tanda kutip karena kedekatan di partai masing-masing. Jadi tipe 4 pejabat ini kita bisa bahas dalam arti yang luas. Jadi ini adalah 4 tipe mereka dalam bekerja untuk Indonesia yang kita cintai. Kita bisa bahas mereka dari level yang tertinggi, ya, presiden, menteri, eselon 1 sampai staf ya, hingga yang rendah sampai operasional atau stafnya. Itu adalah pejabat-pejabat ya, pejabat pemerintahan. Nah, kita akan lihat ya teman-teman, banyak dimensi yang bisa kita lihat untuk menilai seorang pejabat. Namun dalam video kali ini kita gunakan 2 dimensi saja ya, yang sederhana namun bisa menjadi indikator yang kuat untuk menilai seorang pejabat. Kita gunakan 2 itu adalah niat ya. Yang kedua adalah kompetensinya dalam bekerja. Dari sini kita bisa memasukkan orang-orang yang kita kenal, pejabat yang kita kenal, yang kita lihat di televisi, yang kita lihat di medsos ya, masuk dalam kelompok yang mana. Apakah orang ini memiliki intention dan integriti yang baik, bisa bekerja dengan benar dan baik, atau justru sebaliknya. Mereka adalah justru menjadi tikus-tikus yang merongrong tiang negara, dinding-dinding negara ya, sehingga menggerogoti sampai negara itu ambruk. Nah, yang kita bahas, Anda boleh bayangkan orang-orang yang ingin Anda nilai ya, apakah dia masuk tipe 1, 2, 3 atau tipe pertama. Model pejabat yang pertama adalah dia tidak memiliki niat yang baik namun bisa bekerja dengan baik. Dalam arti cakap di bidangnya, memiliki kemampuan memimpin, bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik, namun tidak cukup memiliki integritas dan ketulusan dalam mengabdi kepada negara. Kepentingan negara dan rakyat bukan menjadi nomor 1. Kepentingan tersembunyi, kepentingan finansial, kepentingan kelompoknya menjadi lebih penting dari kepentingan negara, termasuk di dalamnya kepentingan partai bisa mengalahkan kepentingan negara dan rakyat. Ini adalah pejabat yang manipulatif ya, kelompok 1, alias dia adalah seorang manipulator. Menjadi pejabat tentu harus menanggalkan kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, dan kepentingan lain selain kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Orangnya manipulator, sebenarnya kerjanya benar namun tidak punya niat yang baik. Nah, yang kedua, ya, kelompok kedua ini dia tidak memiliki niat yang baik. Niat baik aja sudah tidak punya ya, sekaligus kemampuannya juga buruk ya, kemampuan kerjanya buruk. Ini adalah kecelakaan bagi sebuah negara yang memiliki pejabat seperti ini, merekrut pejabat seperti ini, atau rakyat tertipu memilih pejabat yang seperti ini. Niatnya menjadi pejabat bukan untuk membangun negerinya, namun justru ingin melemahkan negerinya.
destruktif dan juga sangat merugikan masyarakat, atau hanya akan memperkaya diri dan keluarganya, ingin mengambil keuntungan dari jabatannya. Ini sangat bahaya ya, ambilin uang negara untuk kepentingan pribadi. Tipe ini bersembunyi di balik kata-kata yang manis di depan kamera. Hati-hati ya orang-orang yang manis di depan kamera dan suka bilang demi bangsa dan negara. Hati-hati ya. Tipe ini bersembunyi di balik kata-kata seperti itu ya. Namun niat busuknya bisa terungkap saja di lobi-lobi hotel atau di lapangan golf. Mereka punya niat-niat yang tidak baik. Variasi niat buruknya bisa berbagai motif ya. Motif finansial, motif ideologi, motif konspirasi dan seterusnya. Ketika niat sudah buruk, maka kerjanya atau hasil kerjanya justru berbahaya. Tentu saja ini bisa merugikan negara dan bisa sampai pada tahap membahayakan dan menghancurkan. Keputusannya sangat merugikan negara, walau dia mendapat keuntungan yang banyak untuk dirinya, tidak berpikir panjang atau berpikir panjang namun tidak peduli sama sekali. Dalam beberapa kasus bisa sampai menjerumuskan rakyatnya dalam perang yang panjang, dalam konflik yang dalam, dan juga kesengsaraan dan hilangnya nyawa rakyat sia-sia. Tipe ketiga, pejabat jenis ketiga adalah memiliki niat yang baik untuk negerinya, memiliki keinginan membangun bangsa, memiliki ketulusan untuk mengabdi, namun sayangnya kerjanya kurang baik, kurang kompeten dalam bidangnya, kurang paham dalam jabatan yang diembannya. Ini adalah model pejabat benalu. Kenapa? Karena menghabiskan anggaran untuk menggajinya sekaligus menutupi terus keborosan-keborosan yang dilakukan karena ketidakmampuannya dalam bekerja dengan baik. Ya, kita bisa melihat ada pekerjaan yang rework ya, mengulang lagi, banyak proyek-proyek yang mangkrak ya. Jadi uang anggaran sudah keluar namun tidak memberi manfaat. Atau mungkin kemahalan dalam membelanjakan anggaran ya, tidak cermat sehingga dikelabui oleh vendor-vendor dan sejenisnya. Atau permainan orang-orang dalam mengerjakan proyek. Hal ini disebabkan bisa saja karena kurangnya pengalaman, namun dapat dukungan politik yang besar. Nah, baru kemarin kurang pengalaman dapat dukungan politik yang besar, padahal di balik itu mungkin ada niat-niat yang kurang baik atau mengambil keuntungan untuk pribadi atau golongan. Niat baiknya justru berbuah keputusan yang salah. Ini kelompok 3 nih teman-teman. Nah, tipe keempat ini yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, banyak rakyat Indonesia maupun rakyat di negara-negara lain. Menemukan orang yang sungguh-sungguh mencintai negerinya, orang yang berbakti pada negerinya, orang yang jiwa raganya untuk negerinya, fokus untuk kesejahteraan rakyat, untuk membahagiakan rakyatnya, untuk kemajuan. Niat yang baik untuk membuat penduduk negerinya bisa bahagia dengan cukup sandang papan pangan, cukup sejahtera dan bahagia, bisa menjalani hidup dengan damai, beribadah dengan damai, mencari nafkah dengan mudah. Nah, niat baiknya diiringi dengan kemampuan yang baik, cakap dalam memimpin, cakap dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kreatif dan memberikan kedamaian dalam memimpin. Dengan kepemimpinan yang baik, jauh dari sifat arogan, walau tetap tegas ya, jauh dari sifat emosional, bisa mengendalikan dirinya dengan sangat baik, sekaligus mengendalikan tim dengan sangat optimal. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan benar, berkontribusi adalah spiritnya, tangguh, kreatif. Tipe ini memiliki manajemen yang baik untuk dirinya terlebih dahulu dan manajemen timnya, memiliki strategi dalam bertindak, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, bertanggung jawab, tujuannya jelas, visi misinya dan konsisten, berkarisma dan memiliki visi yang jelas dan terukur, rela berkorban dan berperilaku jujur tanpa pencitraan yang berlebihan, mampu merespon situasi kondisi dengan cerdas, kuat memimpin dalam tekanan dan berpendirian teguh. Tipe keempat ini memang tipe pejabat yang sangat ideal, memiliki niat yang baik,
kemudian kompetensi yang baik. Jika pejabat ini adalah seorang pemimpin, maka ini adalah pemimpin yang sangat baik. Mudah-mudahan Indonesia akan memiliki pemimpin yang tipe 4 ya. Semoga Indonesia akan memiliki pemimpin dan pejabat-pejabat pemerintah tipe kelompok 4 ini. Semoga juga sistem yang kita miliki mampu memunculkan karakter pemimpin dan pejabat yang memiliki niat kuat untuk membangun negeri dan masyarakat. Partai-partai harus mendidik kadernya untuk mencintai negerinya melebihi partainya, melebihi kelompoknya, melebihi keluarganya. Darahnya merah, tulangnya putih, cakap cerdas dengan integritas yang sempurna.